Ibu-ibu jamaah sekalian, mari kita simak dan kita bawa oleh-oleh ini sebagai bekal untuk kehidupan kita sehari-hari yang insya Allah ma'idhah hasanahnya ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, insya Allah mari sama-sama kita dengarkan bersama-sama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Roma Irama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzat, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirat wal hadirin rahimakumullah. Apa kabar semuanya, Bu? Baik? Semuanya sehat? Semuanya iman? Yang benar. Semuanya iman ini. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Ini perlu saya pertanyakan, Bu. Kenapa? Karena yang namanya iman tidak sama dengan Islam. Faham? Apaan? Kalau orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Faham? Sebagaimana satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, qalatil a'rabu amanna. Dulu di zaman Nabi, Bu, ada sekelompok bangsa Arab Badui, bangsa Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangga menyatakan, "Ya Nabi, kami telah beriman." Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, turun perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu." Nah, mudah-mudahan di pagi hari ini yang status keberagamaannya masih Islam ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi beriman. Amin. Dan yang sudah beriman, mudah-mudahan ditambah-tambahkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, pada pagi hari ini kembali kita memperingati lahirnya Nabi kita, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib
bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa Bu tiap tahun kita peringati Bu? Oh, gelap. Supaya kita lebih kenal siapa sih sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak sayang maka tak kenal, bolak-balik. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak taat. Betul. Sementara ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, kata Allah, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Bagaimana bisa taat kalau enggak kenal? Betul. Bagaimana mau sayang kalau enggak kenal? Bagaimana mau cinta kalau enggak sayang? Betul. Nah, mari siang hari ini kita tambah pengenalan kita. Siapa sebetulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Mau Bu? Mau Bu? Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang nabi yang terbesar di antara 313 rasul. Kenapa dikatakan terbesar? Karena wilayah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wilayah dakwahnya universal untuk seluruh dunia, tidak sama seperti nabi-nabi pendahulunya. Kalau nabi pendahulunya itu diutus hanya untuk negaranya masing-masing, Bu. Contoh Nabi Lut alaihissalam, beliau hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Kemudian Nabi Hud alaihissalam, beliau hanya diutus oleh bangsanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Thamud. Kemudian Nabi Isa al-Masih, putra Maryam, yang dikenal dengan Yesus Kristus, itu beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Coba lihat dalam kitab Injil 10 ayat 5 Matius ya dan 6. Di sana dijelaskan bahwa ke-12 murid itu diperintahkan oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain, jangan kalian masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada umat Israel. Nah, jadi semua nabi-nabi termasuk Yesus Kristus tidak diutus kecuali untuk bangsanya saja. Lain dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia, termasuk buat orang-orang mana nih Bu? Rangkapan. Buat orang Rangkapan Jaya. Alhamdulillah. Tuh, Rasulullah adalah nabi yang terbesar yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga seorang pemimpin yang paling agung sepanjang sejarah kemanusiaan.
Contohnya, seorang penulis buku namanya Michael H. Hart. Siapa, Bu? Siapa? Michael Jackson. Allah. Michael Jackson mah itu tuh tukang apa? Penyanyi, ya, penyanyi apa, Bu? Penyanyi rock. Rock dalam, rock luar, penyanyi rock, sok tahu loh. Penyanyi pop, penyanyi apa? Penyanyi pop, makanya dia mendapat gelar The King of Pop, artinya Raja Pop. Apa? Raja dangdut mah gue. Oke, kita tidak tengah membahas Michael Jackson, sang The King of Pop, tapi kita tengah membahas Michael H. Hart. Siapa? Michael H. Hart. Beliau adalah orang kelahiran Inggris, berkeluarga negaraan Amerika Serikat, menulis sebuah buku, judulnya The 100, artinya 100. Di dalam buku itu terdapat ranking-ranking, tingkatan-tingkatan 100 orang besar di dunia. Di dalam buku itu ada 2 orang nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada orang-orang terkenal yang berjasa untuk peradaban manusia, seperti Albert Einstein, tuh bapak teknologi dunia. Ada namanya Thomas Alva Edison yang menemukan listrik. Bayangkan, Bu, Edison ini yang menemukan listrik. Dengan penemuannya, dunia yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Bayangkan, besar nggak jasa Edison terhadap peradaban manusia? Besar. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan Edison pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan pada ranking yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi, sebagai pemimpin yang paling berhasil di muka bumi. Alhamdulillah. Bangga enggak, Bu, jadi umat Islam? Bangga enggak jadi umat Muhammad? Salat kagak? Bagus. Kemarin soalnya gua ceramah di sebelah situ tuh, sebelah kampung apa situ? Kampung Terong. Iya, Kebon Terong situ. Saya tanya begini juga nih, Bu, bangga enggak jadi umat Islam? Bangga. Bangga enggak jadi umat Muhammad? Bangga. Salat kagak? Kagak. Muke lo jauh. Kalau bangga jadi umat Islam, salat, amin. Kalau bangga jadi umat Muhammad, salat, amin. Amin ya Rabbal. Nih, terutama para muda-mudi ini. Nih muda-mudi biasanya kalau diajak salat susah banget, Bu. Betul. Alasannya apa? Bang Haji, gue masih muda, masih jauh ke kubur. Ntar kalau umur gue udah gocap, baru sholat. Saya ingatkan kepada pemuda-pemudi, ya, ini asumsi yang salah. Kenapa? Yang namanya maut, umur bukan monopoli orang tua. Berapa banyak anak-anak lebih dulu dikubur ketimbang ibu bapaknya? Ada. Bahkan berapa banyak cucu lebih dulu dikubur ketimbang kakek neneknya. Betul.
Makanya kalau mau taat, mau ibadah kepada Allah, justru masih muda. Kenapa? Di samping umur kita nggak tahu, Bu, Allah lebih cinta kepada orang-orang muda, kepada pemuda-pemudi yang bertakwa ketimbang orang tua yang bertakwa. Kenapa? Orang tua misalnya cowok umur udah kepala 8, 81, 82 rajin ke masjid, ya itu mah biasa, betul. Enggak hebat, mau kemana orang udah tua? Mau main cewek, dimainin sama cewek. Mau kawin lagi, itu barang ibarat kaos kaki yang udah gak kuat nanjak, tarik turun lagi, ditarik. Yang begini rajin di masjid pantas, betul. Tapi kalau ada pemuda masih muda usianya, masih besar hawa nafsunya, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini manusia yang lebih dicintai oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yubahi malaikatu bisyabil 'abid, fayaqulu ayyuha asy-syabu at-tariku syahwatahu li ajli, al-mubadhdhilu shababahu li, anta 'indi ka ba'di malaikati." Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan para pemuda-pemudi yang bertakwa di hadapan para malaikat, seraya berkata, wahai para pemuda-pemudi yang menundukkan syahwatnya karena takut kepadaku, wahai manusia yang mengorbankan masa mudanya dalam rangka beribadah kepadaku, kedudukanmu di sisiku laksana sebagian para malaikatku. Apa artinya, Bu? Pemuda-pemudi yang bertakwa kepada Allah derajatnya sama dengan malaikat. Masya Allah. Betul? Betul. Tapi lebih beruntung lagi, lebih hebat lagi, yang kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling beruntung, Bu, yang panjang umurnya dan dipenuhi dengan amal ibadah. Dari kecil, dari perawan, gak putus-putus ibadah sampai nenek-nenek, ini orang yang paling beruntung. Kenapa? Panjang umurnya, banyak amal ibadahnya, banyak bawaannya nanti ke akhirat. Umurnya tapi penuh dengan amal maksiat. Umurnya panjang tapi jarang ibadah. Umurnya panjang kebanyakan ngerumpi. Umurnya panjang kebanyakan ngomongin orang. Umurnya panjang kebanyakan maksiat, nggak pernah atau jarang ibadah. Ini manusia yang paling merugi. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Nah, Bu, dengan bekal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tugas ibu-ibu sama dengan tugas bapak-bapak, ya, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang lelaki yang beriman dengan orang perempuan yang beriman, satu sama lain saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong, bekerja sama. Laki dan perempuan yang beriman, kata Allah, mereka harus bekerja sama dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar,
di dalam rangka mengerjakan ibadah, salat, bayar zakat, semua kewajiban kita laki-laki dan wanita sama. Nah Bu, sekarang yang sedang dihadapi bangsa apa Bu? Ada dua masalah besar. Yang pertama adalah masalah internal bangsa, yaitu krisis multidimensional. Mulai krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral, krisis akhlak. Ini sekarang yang tengah melanda bangsa kita. Tantangan yang kedua yaitu tantangan globalisasi. Nah, untuk tantangan yang pertama, saya mau tanya Bu, kita sudah 5 tahun melaksanakan reformasi. Saya mau tanya, reformasi sudah berhasil apa belum? Belum berhasil. Harga-harga udah pada turun apa makin naik? Naik. Lu kompak amat lu. Enggak, yang saya tanya emang ibu, ya. Kalau bapak mah kagak tahu harga nih. Kita mah taunya makan aja Pak ya. Yang belanja dia no pada ya. Dia yang tahu harga. Bu, saya mau tanya Bu, minyak goreng, minyak tanah naik apa turun? Naik. Itu buah-buahan, sayuran naik apa turun? Gula kopi, susu, Maka gue tanya susu pada ketawa ini. Gula kopi naik, susu. Yang bilang turun otaknya ngeres nih. Gue juga paham susu mah turun. Mana ada susu yang begini? Lo ngaco aja. Bu, kita masih berada dalam krisis ekonomi, betul Bu? Mau keluar dari krisis Bu? Mau keluar dari berbagai macam kesulitan? Ecel. Jawabannya cuma sebuah kata, yaitu takwa. Apa? Takwa. Ini obat krisis. Takwa itu jalan keluar satu-satunya daripada berbagai macam kesulitan hidup. Apa takwa itu? Menurut usul fiqih, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini namanya takwa. Kalau ada orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ada orang yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Dan akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang enggak diduga-duga. Ini loh Bu, janji Allah ini. Jadi orang takwa itu enggak pernah merasa stres, enggak pernah frustrasi, enggak pernah bokek alias tongpes, alias yang pet-pes, ya, dompet kempes enggak ada. Kenapa? Karena Allah berjanji, setiap ada kesulitan yang dihadapi, kalau dia takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Dan gak pernah bokek. Kenapa? Allah selalu berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang gak diduga-duga, dari jalan yang gak disangka-sangka. Ada aja itu duit, ada aja rizki. Ini janji Allah Subhanahu. Kalau memang benar-benar kita konsekuen, konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dijadikan segala urusannya menjadi mudah. Ngurus ini gampang, ngurus itu mudah. Apa aja urusannya menjadi
dipermudah oleh Allah Subhanahu. Itu baru di dunia, Bu. Belum lagi nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Secara individual, secara perorangan, Allah berjanji kepada orang yang takwa. Begitu juga secara makro, Allah berjanji. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk sebuah negeri semuanya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan turunkan, aku akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu mendustakan ayat-ayat Allah, kalau kamu tidak menghormati ayat-ayat Allah, kalau kamu melecehkan agama Allah, maka akan aku timpakan kamu dengan berbagai macam bencana karena perbuatan kamu. Nah, Bu, sekarang bangsa kita sedang dilanda krisis moral. Bukan hanya krisis iman, tapi bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga kita tengah dilanda krisis iman, krisis moral, krisis akhlak, di mana di zaman ini manusia kebanyakan melecehkan agama, manusia melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berani menantang ulama, berani melecehkan bahkan mencemoohkan agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohnya apa? Tuh lihat di televisi. Berbagai macam kemaksiatan mereka pertontonkan. Mulai dari yang namanya bantal, kelambu, ngebor, ngecor, ngetril, macam-macam kemaksiatan mereka pertontonkan. Majelis ulama yang namanya al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi, nabi utusan Allah. Majelis ulama memperingatkan, mengeluarkan fatwa. Ulama mengatakan, majelis ulama mengatakan, yang namanya goyang-goyang, ngebor, ngecor dan sebagainya itu, yang namanya mempertontonkan aurat-aurat itu adalah asyaddu haraman, yaitu haram yang besar. Oleh karena itu tidak boleh dipertontonkan. Ini diedarkan ke televisi-televisi, tapi mereka menantang dengan sombong. Mereka mengabaikan anjuran ulama. Mereka menantang ulama, melecehkan ulama, melecehkan agama Allah Subhanahu. Ini yang terjadi sekarang. Kalau ulama sudah dilecehkan, artinya melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Kalau Nabi sudah dilecehkan, artinya melecehkan Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah dilecehkan, kata Allah, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ. Mereka akan aku hukum, akan aku azab sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Tunggu, pasti hukuman Allah akan datang pada orang-orang yang menantang sekarang di dunia dan nanti di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Nyanyi. Nyanyi. Minum dulu. Nyanyi mah kecil lah, ntar gampang ya. Yang penting ngaji dulu ya. Ntar nyanyi jam 4 ya. Kenapa? Nggak kuat? Hah? Iya. Ngaji dulu ya.
Ntar nyanyi ya. Itu tantangan yang pertama, Bu. Tantangan internal bangsa. Jadi jawabannya apa, Bu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dengan takwa insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Tantangan yang kedua, Bu, globalisasi. Tahu nggak globalisasi, Bu? Globalisasi tahu kagak? Nggak tahu? Kudu tahu. Ya, kudu tahu. Kenapa? Karena kita akan memasuki persaingan global. Yang nggak tahu globalisasi, dia akan dilindas oleh era globalisasi, akan kalah dalam persaingan global. Yang namanya globalisasi, Bu, asalnya dari kata global. Apa itu global? Global itu artinya dunia. Apa, Bu? Dunia. Globalisasi artinya mendunia. Apa yang dimaksud mendunia? Yaitu di mana satu situasi dunia di mana semua bangsa-bangsa, semua masyarakat dari negara-negara itu telah membaur menjadi satu masyarakat internasional. Kita telah menyatu dengan bangsa-bangsa lain di dalam sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan dan budaya. Faham, Bu? Faham, Bu? Oleh karena itu salah satu ciri globalisasi adalah interdependensi, saling ketergantungan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Ini ciri globalisasi. Contoh, di era global ini, Bu, enggak ada negara yang bisa berdiri sendiri, berhidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Contoh, negara Amerika Serikat hebat enggak, Bu? Hebat, kaya enggak, Bu? Kaya, tapi dia tetap butuh bantuan negara-negara Arab. Dia butuh minyak dari Arab, betul? Jepang hebat enggak, Bu? Hebat, negara industri terbesar nomor sekian di dunia. Tapi Jepang tetap butuh sama Indonesia, betul? Orang Jepang butuh kayu Indonesia. Orang Jepang butuh sayur mayur dari Indonesia. Orang Jepang butuh udang dari Indonesia. Bahkan orang Jepang butuh TKW interdependensi, saling membutuhkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, sesungguhnya kamu aku ciptakan dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dari dua orang ini aku kembangkan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku kembangkan kamu menjadi bersuku-suku. Contohnya, Bu, Indonesia. Ya, ini negara yang terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika. Indonesia adalah negara yang berpenduduk paling banyak, nomor 4, ya. Ternyata kita ini terdiri dari 250 suku bangsa. Percaya nggak, Bu? Lihat, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Keperucut. Kelihatan aslinya ya. Ini, Bu, pada nangkok apa ini, hei, ibu-ibu? Hei, entar ada waktunya ya. Jangan ganggu konsentrasi lagi pada ngaji itu ya. Entar ya, Bu, ya. Entar. Nanti ada waktunya ya, Bu. Saya teruskan ya, Bu. Kemudian kata Allah, lita'arafu, saling mengenalah kamu dengan bangsa-bangsa
dengan suku-suku bangsa. Lita'arofu, bersatulah kamu hai orang Betawi dengan orang Jawa, dengan orang Manado, Ambon, Batak. Lita'arofu, bersatulah. Lita'arofu, saling mengenalah. Lita'arofu, saling menyintailah tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, bahkan agama. Ini persatuan global. Inna akramakum indallah atqakum. Nanti di akhirat baru dipisahin, Bu. Yang paling takwa, paling mulia di sisi Allah, yang kafir, yang ingkar, yang durhaka dipisahkan dari orang yang takwa. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menyintai, saling menghormati suku-suku bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang lain, agama-agama yang lain, dan bersatu di dalam kehidupan keduniaan. Nanti di akhirat baru kita dipisahkan, yang takwa sama yang kafir. Tentunya akan dimuliakan yang takwa oleh Allah Subhanahu. Ini ayat globalisasi. Dan ciri yang kedua adalah borderless state. Artinya lenyapnya, hilangnya batas-batas negara secara ekonomi, politik, dan budaya. Contoh, Bu, di era global ini nggak ada lagi batas negara dalam bidang kebudayaan. Contohnya lihat, kebudayaan Amerika siang malam pagi sore udah masuk rumah kita, Bu. Ditonton anak-anak kita lewat televisi. Betul? Nggak bisa dibendung, Bu. Betul? Kebudayaan Amerika lewat film-film telenovela. Nah, suka nonton telenovela. Mereka mempertontonkan, mempropagandakan pola hidup, pola fikir, bahkan agama mereka propagandakan lewat televisi. Ini globalisasi. Betul? Belum lagi yang namanya kebudayaan Cina. Mereka propagandakan yang namanya pola fikir, pola hidup, bahkan agama mereka, terutama lewat film-film silat. Begitu juga kebudayaan India, siang malam pagi sore nggak bisa kita bendung, masuk televisi dan kita tonton, di mana mereka mempropagandakan pola hidup, pola fikir, bahkan agama mereka. Betul, Bu? Betul. Suka film India? Suka apanya? Lagunya memang enak India ya. Milenge tumse to bataenge कि कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार ये हमें ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा. Suka lagu India, Bu? Suka. Kaise kati yaadi, kaise kati wo din, kaise jiye tanha, kaise rahe tere bin. अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, दिल के धड़कन में तुमको छुपा लेंगे. ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा. Asik, Bu? Asik? Ngerti? Enggak.
Karena lo asik-asik ngerti kali. Itu kan tiap hari siang malam pagi sore bahasa India diputer nggak ngerti, kagak ngerti. Sama. Lagu India boleh didengar ya, tapi jangan salah, jangan semuanya kita telan yang dari luar itu. Lagunya boleh dinyanyikan, boleh didengarkan, tapi jangan tiru cara mereka beragama. Di India yang namanya sapi, tahu sapi? Pelan-pelan. Sapi tahu? Pelan-pelan. Ada orang India tuh. Sapi di India itu disembah sebagai Tuhan. Sapi. Apalagi sapi. Nenek awas ya. Pengaruh globalisasi harus kita antisipasi. Betul? Betul. Lagu India boleh dinyanyikan, boleh didengarkan, tapi terutama kaum wanita, jangan tiru cara mereka berbusana. Di sana pusar pameran. Betul? Betul. Kalau di Amerika pusar pameran, di India pusar pameran, itu urusan mereka. Itu budaya mereka. Tapi budaya sana jangan dibawa-bawa ke sini. Ini Indonesia, yaitu negara Islam terbesar di dunia. Hormatilah nilai-nilai Islam, karena di dalam terminologi Islam yang namanya perut, pantat, paha, ngecor, ngebor adalah aurat kubro, aurat yang besar, yang hukumnya asyaddu haraman. Faham? Faham? Apaan? Aurat ada 3 bu. Ada berapa? Ada 3. Pertama aurat qauliyah, yaitu ucapan-ucapan yang tidak boleh diperdengarkan. Ucapan porno, ucapan cabul yang bisa merangsang birahi, itu juga aurat. Faham bu? Yang kedua aurat badaniyah, yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan, seperti buah dada, perut, paha dan lain sebagainya. Itu aurat-aurat kubro. Yang ketiga aurat fi'liyah, yaitu gerakan-gerakan yang tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh dipertontonkan. Kalau semua ini dilanggar, maka akan menimbulkan ekses, akan menimbulkan bahaya. Seperti contoh di Amerika Serikat bu, saya pernah membaca surat kabar The USA Today ya. Di Amerika Serikat seorang research mengatakan bahwa setiap 15 menit terjadi 1 perkosaan di Amerika. Kenapa? Karena aurat telah begitu bebas terbuka di mana-mana. Kemudian juga di Indonesia kita sering mendengar berapa banyak bahkan kakek-kakek memperkosa anak gadis kecil akibat setelah menonton VCD goyang-goyang erotis dan sensual. Betul? Oleh karena itu Allah melarang erotisme, Allah melarang sensualitas, Allah melarang membuka-buka aurat, karena itu menimbulkan dampak negatif, menimbulkan bahaya di kalangan masyarakat. Hukum Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Aku halalkan yang baik-baik buat kamu, dan yang diharamkan adalah yang tidak baik. Faham? Faham bu? Nah oleh karena itu kita harus berbuat, ibu-ibu harus berbuat dengan melihat berbagai macam kemungkaran sekarang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika 'adaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila di antara kamu melihat kemungkaran,
maka rubahlah kemungkaran itu, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Ya, artinya dengan kekuasaanmu. Kalau kamu punya kekuasaan, punya wewenang, punya otoritas, pejabatkah kamu? Kalau kamu jadi presiden, kamu jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jangan diam saja kalau melihat kemungkaran, berantas kemungkaran itu. Tapi apa yang terjadi sekarang, Bu? Apa yang terjadi sekarang, Bu? Kemaksiatan merajalela di mana-mana, tapi tidak ada langkah-langkah yang diupayakan dengan tangan, dengan kekuasaan. Betul? Kalau kamu tidak punya kekuasaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabilisani, maka dengan ucapanmu yang mubalik, yang mubalighah, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, ngomong. Kalau ngelihat yang nggak benar di kampung, Bu, misalnya ada bandar togel, bandar judi, bandar narkoba, datengin, ya Bu ya. Nggak berani sendiri berdua, nggak berani berdua bertiga, nggak berani bertiga, sekampung rame-rame datengin semajelis ta'lim, maki-maki itu bandar togel, maki-maki itu bandar narkoba. Ini haram, ini nggak boleh, ini merusak bangsa, merusak generasi, merusak iman, tidak boleh, pergi lo dari sini, kalau nggak gua pencet empet-empetan lo. Dengan mulut, ya, jangan diem aja. Fa'in lam yastati' fabiqalbih. Kalau kamu enggak berani dengan mulut, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati. Bagaimana dengan hati, Bu? Berdoa kepada Allah, ya, biar dia diberi petunjuk orang-orang mungkar. Kalau enggak mau juga mendapat hidayah, dilaknat, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jangan membiarkan kemungkaran berlaku di hadapan kita. Kalau sebuah masyarakat, kalau sebuah bangsa membiarkan kemungkaran berlaku di hadapannya, tunggu, azab Allah akan diturunkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengenai orang-orang zalim saja, bukan hanya mengenai orang-orang maksiat saja, tapi azab itu akan juga mengenai orang baik-baik di antara kamu kalau kamu memang membiarkan kemaksiatan. Faham, Bu? Contoh Bu ya, misalnya di kampung ini ada kemaksiatan, kemudian orang-orang diam terhadap kemaksiatan, Allah turunkan azab banjir. Yang kebanjiran yang bandar togel, pelacur, apa kita semua, Bu? Kita semua kena. Dikirim kekeringan, yang kurang air, yang jahat apa yang baik juga kena, yang baik juga kena. Oleh karena itu kata Allah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi, jangan biarkan kemungkaran berlaku di hadapan kita kalau kita mau selamat di dunia dan di amin ya rabbal. Nah hadirin, kenapa nyanyi lagi? Tapi gue mau minta duit, bukan buat gue. Nih panitia mau bikin yayasan yatim piatu, betul Bu? Saya ingatkan sekarang ini kan zaman krisis ekonomi, ya Bu ya. Di zaman krisis ini saya mau tanya, Bu, ada nggak dagang yang untungnya 100 kali lipat? Ya ada. Ibu mau nggak saya beri jalan dagang untungnya 700 kali lipat? Mau, Bu? Daganglah dengan Allah. Caranya bagaimana? Infaq fi sabilillah. Allah berjanji, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang pada setiap tangkainya tumbuh 100 biji. Artinya apa? Orang yang berinfak di jalan Allah namanya dagang dengan Allah. Orang yang dagang dengan Allah dijanjikan oleh Allah akan diberi keuntungan 700 kali lipat minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah bahkan akan melipat-lipat gandakan lebih dari 700 kali
bagi siapa yang dikehendaki. Ini yang namanya infak. Faham Bu? Yuk kita manfaatkan. Jadi infak itu salah satu terobosan untuk keluar dari krisis ekonomi. Rajin-rajinlah di dalam krisis ekonomi ini berinfak, bersedekah, ya Bu ya, beramal jariah, karena ini akan memakmurkan ekonomi kita. Mana kepada para petugas tadi? Oi, tukang tanggok mana tadi tuh? Yuk diedarkan, yuk sambil baca salawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat nanti kita di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah sallu ala nabi ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi Bu, saya ingatkan ya Bu, rajin berinfak ya Bu. Di mana ada rezeki dari Allah, cepat sisihkan sebagian kecil saja untuk berinfak. InsyaAllah itu akan memakmurkan rezeki kita, akan menghindarkan kita dari bala. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menghindarkan bala, dan nanti di akhirat akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Dan ingat Bu, di dalam mencegah kemungkaran di televisi ya Bu ya, caranya begini. Kalau nyetel TV ada yang goyang-goyang maksiat, pindahin channelnya ya Bu. Jangan ditonton, pindahin channelnya. Udah pindah channel masih goyang juga, pindahin channel yang lain. Masih goyang juga, pindahin. Semuanya goyang-goyang itu channel, matiin itu televisi. Betul? Udah dimatiin masih goyang juga, jual. Ada setannya itu televisi. Betul? Nah dengan demikian Anda telah mengurangi rating. Kenapa mereka muter yang maksiat? Karena yang maksiat itu ditonton orang banyak. Kalau ditonton orang banyak Bu, iklannya jadi banyak. Kalau iklannya jadi banyak,
ratingnya jadi tinggi. Ini yang menjadi alasan mereka. Dengan alasan mencari duit, mencari keuntungan, mereka mengabaikan moral dan akidah umat Islam. Oleh karena itu umat Islam sampaikan kepada yang enggak hadir, jangan tonton itu televisi maksiat. Dengan tidak menonton televisi maksiat, insya Allah yang namanya rating mereka akan turun, iklan akan kurang, akhirnya mereka bangkrut. Amin Allahumma. Nah, baik, sekarang sesuai dengan janji saya, kita nyanyi. Tapi kali ini saya mau nyanyi rame-rame. Setuju Bu? Pak, setuju Pak? Lah lo bapak diam aja. Setuju Pak? Enggak setuju, gua pulang ini. Lihat Bu nih. Emang bapak-bapak di sini kecil banget hatinya. Banyakan ceweknya ini. Hey, ini loudspeaker ya. Disebut juga pengeras suara. Disebut juga sound system, sistem suara. Biasanya terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh bapak-bapak sama cowok, ya. Hei cowok, siap cowok. Kagak lagi nih cowok ini. Hei cowok, siap. Oke. Dikit banget cowoknya. Mid-range, suara tengah diwakili oleh ibu-ibu, cewek. Bu, siap Bu. Cewek lah. Yang ketiga high range, suara tinggi diwakili oleh anak-anak. Barangkali nggak ada anak-anak sini ya. Anak-anak, mana anak-anak? Anak-anak siap Oke. Paling tidak kita ambil 2-way system saja, 2 sistem saja, yaitu bass range dan mid range, suara bass dan suara tengah. Sekarang diam dulu Bu. Saya mau tes suara bassnya nih, cowok, bapak-bapak. Cowok, bunyi. Ambil suara ikut saya. Yang kagak bunyi gue doain biar gak bisa bangun. Yuk cowok, ambil suara. Itu suara bass. Sekarang suara tengah, mid range, cewek ya. Pokoknya yang merasa perempuan nggak usah diperiksa. Lo pakai begini-begini segala. Yang merasa perempuan, mulai dari gadis sampai nenek-nenek, bunyi. Kalau nggak bunyi, nggak nyanyi. Kalau dia gadis, gue doain jodoh lo jauh. Makanya nyanyi, ya. Kenapa? Udah punya laki nggak nyanyi, oh gue doain laki lo kawin lagi. Memang enak. Kenapa? Nenek-nenek nyanyi, nenek-nenek nggak nyanyi, gue doain nggak bisa kentut 3 bulan. Mules tuh. Ayo perempuan, semuanya bunyi. Emang Pak, perempuan biar banyak aja begitu aja, di mana-mana begitu, memble. Oke, sekarang bass range, mid range, suara bass, suara tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ambil suara sama-sama, semuanya bareng, ya. Persis taman kanak-kanak. Oke, kita sudah ambil suara Bu ya. Sekarang latihan kur. Latihan apa Bu? Latihan kur. Kurnya ada 2 macam ya. Kur yang pertama namanya wirid hei. Apa?
Wirid, hey, caranya begini, lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Nah, gitu. Gampang kan? Hey, gampang kan? Ya, semuanya. Ya, iya. Kurang kompak. Kurang keras. Allah, hai. Tangan gue jatuh baru bunyi hey, gitu ya, oke. Yang kedua, kor yang kedua namanya wirid huha. Apa? Huha. Lihat, jumlahnya 5, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila, jangan lebih dari 5. Caranya begini, lihat. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu, diselingi dengan ha. Depannya hu, belakangnya sama hu juga. Selingannya ha, jangan lebih 5 kali. Lihat caranya gini. Hu, ha, hu, ha, hu. Ya. Bukan ha, belakangnya hu juga. Depan hu, belakang hu, 5 kali, jangan lebih. Selingannya ha. Hu, ha, hu, ha, hu. Ya. Bukan hu, ha, hu, ha. Hu, ha, hu, ha, hu. Ya. Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Bisa? Semuanya, bapak-bapak aja ikut. Agak bangun ini ntar, ya. Semuanya ikut. Iya. Oke. Cukup kompak. Kita mulai. Ya, kita menyanyi bersama-sama. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur mana kendor. Siap. Siap apaan? Oke, last test. Tes terakhir, ya. Kor yang pertama jangan lupa, kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Hey, coba. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Iya. Oke. Jangan lupa kita menyanyi sekarang. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang kepada manusia. Sampai-sampai yang namanya neraka ditarif dengan harga mahal. Betul? Betul? Coba lihat jalan-jalan ke neraka, Bu. Main judi bayar apa enggak? Mabok-mabok bayar apa enggak? Melacur bayar kagak? Enggak bayar, benjol pale lo. Betul? Dan sebaliknya, yang namanya syurga, tempat kenikmatan yang tiada taranya, ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya nggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju syurga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah, anehnya banyak yang ogah. Betul? Masih banyak yang enggak sholat.
Bu, udah tahu surga belum? Belum tahu? Mau tahu, Bu? Ada satu hadis qudsi di mana Allah menjelaskan tentang surga secara garis besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan buat orang-orang yang takwa, buat orang-orang yang saleh nanti di akhirat satu tempat yang bernama surga, yaitu di mana kenikmatannya, Bu, keindahannya, kehebatannya, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking nikmat, indah dan hebatnya. Ya, Bu, ya. Nanti, Bu, di surga, Bu, enggak ada nenek-nenek, kakek-kakek, enggak ada. Yang saya maksud bukan nenek-nenek nanti mati enggak masuk surga, bukan. Orang yang ada tua mati nanti dibangkitkan muda lagi. Ya. Di akhirat itu usia manusia rata-rata pemuda-pemudi antara 17-20 tahun. Enggak tua-tua lagi, enggak mati-mati lagi. Yang di surga kek, yang di neraka kek, semuanya usia muda, ya. Dikembalikan ke masa muda lagi. Dan muka orang surga, Bu, maaf aja enggak jelek-jelek begini nih. Jangan tersinggung sama saya. Yang saya maksud sebagai bangsa Indonesia, kita ini termasuk jelek kalau dibandingkan sama orang barat. Coba lihat orang barat tuh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya putih seperti salju, rambutnya pirang seperti emas, matanya biru hijau seperti permata. Betul? Padahal orang kafir. Betul? Sebaliknya lihat orang-orang Islam di Jazirah Afrika, orang-orang Nigeria, Somalia, Senegal, yang mereka adalah orang-orang Islam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah buruk, hitam, legam, beleketek. Betul? Padahal Islam, umat Islam, gak usah kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia adalah wajah formalitas, wajah pinjaman, wajah sementara, bukan wajah yang dipakai di akhirat, Bu. Ya, ini wajah nanti di akhirat dirubah sesuai dengan amal ibadah manusia. Walaupun cantiknya tampannya di dunia seperti bintang-bintang film Hollywood, seperti bintang-bintang film Bollywood, tapi kalau mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dibangkitkan dengan wajah yang jauh lebih hitam dari orang negro, dengan wajah yang jauh lebih buruk dari makhluk yang paling buruk. Dan sebaliknya, walaupun di dunia diciptakan hitam legam seperti negro, tapi kalau dia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan di akhirat dengan wajah jauh lebih cantik, lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, nahnu qaddarna bainakumul maut وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang menentukan kematian di antara kamu, hai manusia, dan aku akan menggantikan manusia seperti kamu dan akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentu sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Bu, mau muda selamanya, Bu? Mau cantik selama-lamanya? Mau masuk surga, Bu? Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Mau mati? Enggak. Masuk surga mau? Mati enggak? Masuknya lewat mana, hei? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya.
Betul. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah Anda. Betul. Betul. Allah itu Bu maha demokrat. Allah tidak pernah memaksa manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa dalam beragama, karena begitu jelas yang benar dan yang enggak benar, yang rusak dan yang baik, semuanya jelas. Jadi enggak perlu dipaksa-paksa. Seandainya ada ibu-ibu warga mana ini? Rangkapan Jaya. Kali ada ibu-ibu Rangkapan Jaya ini pengen masuk neraka, boleh, nggak dilarang. Ada yang mau masuk neraka? Ngacung-ngacung biar kita aminin ini, mumpung orang banyak. Nggak ada. Kali ada yang kekeh pengen masuk neraka, boleh, nggak dilarang. Syaratnya gampang banget mau masuk neraka mah. Satu, jangan sholat. Yang kedua, nanti bulan puasa Ramadan nggak usah puasa, ya. Rajin ngerumpi, rajin pasang pakong, togel, nanti mati dijamin masuk neraka. Jangan khawatir, ya Bu ya. Tapi sebaliknya, seandainya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kepengen masuk surga, bosan hidup susah, terhimpit krisis ekonomi, pengen senang selama-lamanya, pengen berwajah cantik, tampan selama-lamanya, pengen muda selama-lamanya, pengen hidup mewah di surganya Allah yang maha mewah itu, dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pandang bulu. Siapapun boleh dipersilahkan masuk surganya Allah. Syaratnya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, hindarkan larangan Allah, nanti mati dijamin pasti masuk surga. Ini sunnatullah, ini aturan main yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat nanti tidak ada manusia yang dihukum, tidak ada manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa yang kita tanam di dunia, itu yang akan kita petik di akhirat. Apa yang akan kita lakukan di dunia, itu yang akan kita rasakan di akhirat. Jadi jangan mimpi orang yang tidak pernah salat, tidak pernah ibadah mau masuk surga. Jangan mimpi. Dan jangan menghayal orang ahli maksiat bakal terhindar dari neraka. Jangan mimpi. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Apa yang dilakukan oleh manusia, itu yang akan dia rasakan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, wa bijahil Fatihah, wa bisirril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita pada hari ini diberikan taufik, hidayah dan inayah, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar dapat melaksanakan perintahnya dengan baik, menjauhkan larangannya dengan baik sampai mati nanti, sehingga dengan demikian kita berhak mereguk keuntungan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربال آمين يا ربال آمين يا ربال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin wal hadirat, sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mohon dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk diresapkan dan selanjutnya diamalkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.